Namaku Lia. Beberapa bulan lalu, aku pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Pancoran, Mas, Depok. Rumahnya sederhana banget, cuma 1 lantai, 2 kamar tidur, ada dapur kecil di belakang, dan 1 kamar mandi di dalam. Letaknya agak masuk ke dalam gang, tapi masih cukup dekat sama jalan utama. Dari luar, kelihatan bersih dan terawat. Halamannya sempit, tapi cukup buat parkir motor. Awalnya sih, semua kelihatan normal. Bahkan, terkesan nyaman. Tetangganya juga ramai-ramai, lingkungannya tenang. Dan yang paling penting, harganya murah banget. Untuk ukuran Depok, aku sempat mikir, ini kayaknya rezeki anak solehah. Tapi jujur aja, saking murahnya, aku juga sempat curiga. Waktu survei pertama kali, aku nggak ngerasa apa-apa. Cuma memang, begitu masuk ke dalam rumah, ada hawa yang agak dingin. Padahal siang itu panas banget. Tapi aku pikir, mungkin karena rumahnya masih kosong, dan udaranya nggak sirkulasi. Pemilik rumahnya waktu itu cuma bilang kalau sebelumnya rumah itu ditempati sama mahasiswa. Tapi sekarang udah kosong sekitar 2 bulan. Dia juga bilang gak ada masalah apa-apa. Dan aku bisa langsung pindah kalau sudah cocok. Karena aku butuh tempat tinggal cepat dan budget terbatas. Akhirnya aku ambil rumah itu tanpa banyak mikir lagi. Hari pertama pindahan, semuanya lancar. Teman-temanku bantuin bawa barang, beres-beres, dan pasang perabotan yang udah aku beli. Walaupun rumahnya kecil, tapi cukup buatku tinggal sendiri. Sore harinya, kami duduk di teras sambil makan gorengan dari warung sebelah. Ngobrol enggeloreng-gedal, sampai matahari mulai turun. Gak ada yang aneh sama sekali. Malamnya, setelah mereka semua pulang, aku masuk kamar. Beberes sedikit lalu langsung tidur karena capek banget. Sekitar jam 2 malam, aku kebangun. Bukan karena mimpi buruk atau suara keras, tapi karena ada suara tangisan. Pelan banget. Awalnya aku pikir cuma halusinasi, karena aku masih setengah tidur. Tapi makin lama, suaranya makin jelas. Suara perempuan, kayak orang yang lagi nangis tertahan, terisak. Suara itu datang dari luar kamar. Aku diam beberapa saat, mencoba dengerin baik-baik. Awalnya aku kira itu suara tetangga, tapi semakin aku pasang telinga, aku sadar kalau suara itu bukan dari luar rumah, tapi dari dalam, dari ruang tamu. Aku nggak langsung panik. Aku pikir mungkin suara dari luar, tapi masuk lewat ventilasi. Tapi saat aku coba berdiri dan ngintip pelen-pelen dari balik pintu kamar, bulu kuduku langsung berdiri. Ruang tamu gelap, nggak ada siul-pisilpa di sana, tapi suara itu masih jelas. Tangisan, lirih, pelan, seperti seseorang yang duduk di pojokan sambil nunduk dan menangis tanpa suara keras. Aku langsung tutup pintu kamar pelan-pelan, kunci pintu, tarik selimut, dan mulai baca doa dalam hati sambil nutup kuping. Aku nggak berani gerak. Jantungku rasanya mau meledak. Suara itu masih terus terdengar selama beberapa menit. Lalu tiba-tiba hilang. Mendadak, sunyi, hening banget. Tapi anehnya, meskipun suara itu hilang, rasa merindingnya tetap ada. Kayak ada yang berdiri di balik pintu kamarku, mengawasi, nunggu aku buka pintu. Aku akhirnya ketiduran lagi, entah jam berapa. Pagi-pagi, pas matahari udah mulai naik, aku langsung keluar kamar dan ngecek ruang tamu. Nggak ada apa-apa. Semua masih rapi seperti semalam. Tapi ada satu hal yang bikin aku heran. Gorden jendela depan kebuka sedikit. Padahal aku yakin betul udah nutup semuanya sebelum tidur. Siangnya, aku ke warung di depan gang buat beli sarapan. Warung itu dijaga sama ibu-ibu parubaya yang ramah banget. Namanya Bu Sari. Karena masih kepikiran, aku nekat nanya ke dia, "Bu,
Semalam ibu dengar suara orang nangis nggak? Tanyaku sambil pura-pura santai. Bu Sari diam sebentar. Matanya menatapku agak lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Kamu tinggal di rumah pojokan itu ya? Aku angguk. Iya bu, kenapa ya? Dia tarik napas pelan, lalu bilang, kalau malam, jangan terlalu sering buka pintu. Ya Lia, di sini, kadang ada yang lewat. Aku cuma bisa melongo. Maksudnya, ada yang lewat, itu apa? Tapi sebelum aku sempat tanya lebih lanjut, ada pembeli lain datang, dan pembicaraan pun berhenti begitu aja. Aku pulang ke rumah, sambil mikir keras. Kata-kata, Bu Sari, terjinggen terus di kepala. Kadang, ada yang lewat apa? Siapa? Malam harinya, aku tidur dengan lampu nyala, dan TV nyala kecil-kecilan, cuma buat ngilangin rasa takut. Tapi entah kenapa, perasaan was-was itu nggak hilang. Bahkan makin kuat, kayak ada sesuatu di dalam rumah ini yang ngumpet, nunggu momen buat nunjukin wujudnya. Dan malam itu, tangisan itu terdengar lagi. Malam kedua itu, aku nggak bisa tidur. Badanku sih rebahan, mata merem, tapi pikiranku kemana-mana. Lampu kamar aku nyalain, TV kecil juga aku hidupin dengan volume pelan. Cuma buat ngusir rasa sepi. Tapi tetap aja, rasa takut itu makin menjadi-jadi. Dan seperti yang sudah kuduga, sekitar jam 2 lewat dikit, suara itu terdengar lagi. Tangisan, perempuan, pelan, isakannya kayak orang yang nyesek banget, sakit hati, terluka, dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, suara itu terdengar lebih dekat daripada malam sebelumnya. Aku diam, nggak berani gerak. Posisi masih di atas kasur, selimut nutupin sampai kepala. Jantungku berdetak makin kencang. Kali ini aku yakin suara itu bukan dari ruang tamu, tapi dari arah dapur. Aku merem erat-erat, nggak berani ngintip. Nggak berani buka mata. Tanganku gemeteran, sambil terus komat kamit baca ayat kursi. Tapi suara itu makin jelas, tangisannya makin kencang, lalu mendadak terhenti. Aku sempat berpikir semuanya udah selesai. Tapi nggak sampai 10 detik kemudian, aku dengar sesuatu yang bikin aku nyaris jerit. Krak, 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 suara langkah pelan dari arah dapur menuju ke kamar tidurku. Aku bisa dengar lantai kayu di lorong kecil depan kamarku yang berderit pelan. Langkahnya lambat, berat. 1, 2, 3, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku tahan napas, jantungku berdetak kencang banget. Rasanya kayak mau meledak. Lalu, tok, 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 3 kali ketukan pelan di pintu kamar. Bukan keras, tapi cukup untuk bikin aku menggigil. Aku diem, nggak jawab, nggak gerak, nggak ada suara. Tapi lalu, gagang pintu kamarku bergerak sendiri. Pelan banget, kayak ada yang nyoba buka dari luar. Tapi untungnya, udah kukunci. Aku nutup kuping, mata masih merem. Baca semua doa yang aku inget. Suara tangisan itu pelen-pelen muncul lagi. Tapi, kali ini kayak nempel di pintu. Tangisannya terdengar kayak orang nunduk dan nyender di pintu sambil nangis. Sumpah, itu malam paling menyeramkan seumur hidupku. Entah jam berapa aku akhirnya ketiduran. Saat bangun, matahari udah tinggi, tapi aku masih bisa ngerasain dingin aneh yang nyisa di kamar. Seperti habis ada sesuatu yang diam lama di situ. Hari itu aku nekat ngajak temanku, Siska, buat nginep. Dia teman kuliahku yang paling deket. Dan aku ngerasa cuma dia yang mungkin bisa aku ajak cerita, tanpa mikir aku halu. Tapi ya, aku nggak langsung cerita semua. Aku cuma bilang, pengen ditemenin nginep. Karena masih penyesuaian sama kontrakan baru. Untungnya, dia langsung setuju. Sore itu dia datang, bawa camilan dan bantal tambahan. Kami ngobrol seru,
cerita-cerita soal dosen killer, mantan brengsek, dan hal-hal receh lainnya, sambil nonton film di laptop. Sampai akhirnya, malam datang, dan rasa takutku mulai muncul pelen-pelen. Sekitar jam 11:30, kami masih melek. Masih asyik buka TikTok sambil rebahan di kasur. Lampu kamar dimatiin, cuma lampu dari layar HP aja yang nyala. Kami ketawa-tawa waktu lihat video lucu. Tapi kemudian, semua berubah. Tanpa aba-aba, kami berdua saling noleh. Karena kami berdua mendengar hal yang sama. Tangisan, isak pelan, perempuan. Dari luar kamar, Siska langsung berhenti, scroll. Matanya melotot ke arahku. Lia, itu, suara apa? Bisiknya aku. Diem. Mulutku susah banget buka, tapi akhirnya aku jawab pelan, sis. Diem dulu, kami berdua diem. Telinga fokus keluar, tangisannya makin jelas. Siska duduk, mukanya pucat. Itu dari ruang tamu? Tanyanya lagi. Aku gak jawab, karena aku tahu itu bukan dari ruang tamu. Itu dari lorong depan pintu kamar. Lagi-lagi, di situ. Dan benar aja, tok, tok, tok. Siska loncat kaget. Kami langsung saling peluk. Tangisan itu tiba-tiba berubah jadi suara ngikik pelan. Bukan kayak suara orang dewasa, tapi lebih kayak anak kecil. Atau, aku gak tahu itu apa. Tapi suaranya halus, pelan, dan jelas banget terdengar dari balik pintu. Gagang, pintu mulai gerak lagi. Siska hampir mau buka karena panik, tapi aku langsung tahan tangannya. Jangan buka sis, ucapku panik. Akhirnya kami cuma bisa pelukan di atas kasur, baca doa karas-karas, sambil nangis bareng. Suara itu pelan-pelan hilang. Tapi, kami gak berani tidur. Sampai pagi, kami cuma bisa duduk di sudut kamar, sambil nunggu matahari muncul. Begitu pagi datang, Siska langsung bilang, Lia, kamu harus pindah dari sini. Aku cuma bisa angguk. Sebelum dia pulang, kami duduk sebentar di teras. Aku cerita semuanya. Dari malam pertama aku dengar suara tangisan ibu warung yang ngomong soal ada yang lewat, sampai suara langkah dan ketukan di pintu. Siska diam cukup lama, lalu dia bilang, kayaknya ini bukan cuma suara biasa, Li. Kamu harus cari tahu siapa yang dulu tinggal di sini. Ini kayaknya ada hubungannya. Dan sejak saat itu, aku mulai nyari jawaban, karena aku gak bisa tinggal diam. Aku butuh tahu, suara tangisan itu milik siapa. Setelah malam menyeramkan itu, aku benar-benar gak bisa tidur dengan tenang. Bahkan di siang hari pun, rasa takut itu masih nempel terus. Setiap sudut rumah, rasanya kayak diawasi. Ada hawa dingin yang gak pernah hilang, apalagi di lorong kecil depan kamar dan dapur. Siska udah beberapa kali nelepon, nanyain keadaanku. Dia bilang, aku harus cepet-cepet pindah. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang bikin aku belum mau ninggalin rumah ini. Aku butuh jawaban. Akhirnya siang itu aku keluar rumah, muter-muter gang, dan iseng mampir ke warung Bu Sari lagi. Aku beli teh botol dan gorengan, terus duduk di bangku panjang dekat etalase. Gak lama, aku tanya lagi ke beliau. Kali ini lebih serius. Bu, maaf ya, saya nanya terus, tapi ibu beneran gak tahu apa-apa soal rumah yang saya tempatin itu? Bu Sari menatapku beberapa detik. Lalu akhirnya, dia narik napas panjang. Kamu bener-bener pengen tahu? Katanya pelan. Aku angguk. Setelah lihat sekeliling dan pastikan gak ada orang lain yang dengar, Bu Sari mulai cerita. Dulu, sebelum kamu, rumah itu ditempatin sama seorang perempuan. Namanya Mbak Rani. Umurnya masih muda, baru cerai dari suaminya. Dia ngontrak di situ, sendirian. Katanya, biar tenang dan jauh dari mantan. Aku manggut-manggut pelan, mencoba mencerna. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama dia jadi tertutup.
jarang keluar, gak pernah ngobrol sama tetangga. Badannya makin kurus. Banyak yang bilang dia depresi. Sampai suatu hari, warga sini dengar suara tangisan dari dalam rumah. Tapi gak ada yang berani neger, karena pikir itu urusan pribadi. Aku bisa nebak kemana arah ceritanya, tapi aku tetap dengerin tanpa menyela. Beberapa minggu kemudian, dia ditemukan meninggal di kamar mandi, gantung diri. Bisik Pusari, suaranya nyaris nggak terdengar. Dan lebih seremnya lagi, dia waktu itu sedang hamil, tapi bayinya sudah meninggal duluan di dalam kandungan. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Lidahku kelu, aku udah ngerasa rumah itu punya sesuatu, tapi aku nggak nyangka bakal sekelam ini ceritanya. Setelah kejadian itu, rumahnya kosong lama. Yang punya rumah sempat mau jual, tapi nggak laku-laku. Jadi, akhirnya disewain murah. Tapi, setia, yang kontrak, nggak pernah betah lebih dari 3 bulan. Aku diem. Mulutku kering. Tiba-tiba semua kejadian yang aku alami jadi masuk akal. Suara tangisan itu, suara Rani. Perempuan muda yang mungkin masih terjebak antara sedih, marah, dan kesepian. Bayinya juga meninggal. Mungkin mereka berdua belum bisa pergi. Aku pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Dan anehnya, malam itu suara tangisannya nggak muncul. Tapi bukan berarti aku merasa tenang. Justru sunyinya terasa lebih mencekam, kayak sebelum badai datang. Besoknya, aku ke rumah ibu pemilik kontrakan, namanya Bu Erna. Rumahnya masih di kawasan Depok juga. Aku langsung to the point. Bu, maaf, saya cuma mau nanya. Apa ibu tahu soal penghuni sebelumnya? Awalnya, Bu Erna mengelak. Tapi, setelah aku cerita semua pengalaman, akhirnya, dia nyerah juga. Iya mbak, saya nggak bilang dari awal. Karena saya kira nggak akan kejadian lagi. Udah banyak yang ngontrak, tapi ya, semua ngalamin hal yang sama. Suara tangisan, kedokan, pintu, gangguan tengah malam. Aku tanya, kenapa nggak pernah dipanggil orang pintar atau diruat? Dia jawab, udah pernah. Tapi katanya, arwah Mbak Rani terlalu kuat, karena dia meninggal dalam keadaan trauma. Dan masih pengen dekat sama anaknya, yang juga meninggal. Air mataku hampir netes dengarnya, sekuat-kuatnya rasa takutku. Sekarang muncul juga rasa iba. Dia meninggal dalam kesendirian, dalam kesedihan, sambil mengandung bayi yang gak selamat. Mungkin, dia cuma pengen didengar. Mungkin tangisannya itu jeritan minta tolong yang gak pernah sempat dia ucapkan waktu hidup. Dan malam terakhirku. Di Rama itu, aku lakukan sesuatu yang mungkin terdengar bodoh, tapi entah kenapa hatiku bilang harus begitu. Aku letakkan foto ibu dan almarhum ayahku di meja, lalu duduk di ruang tamu. Aku nyalakan lampu kecil, dan dengan suara pelan aku bilang, Mbak Rani, kalau memang kamu di sini, aku doakan, semoga kamu dan anakmu bisa tenang. Aku nggak marah. Aku cuma takut, tapi aku juga sedih dengar cerita hidupmu. Maaf, kalau aku ganggu atau bikin gak nyaman. Aku akan pergi dari sini besok. Tapi sebelum itu, aku doain semoga kamu bisa damai. Malam itu, rumahnya benar-benar sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, aku ngerasa tenang. Dan pagi harinya, aku pergi. Aku gak mau tinggal di sana lagi. Tapi aku juga gak akan lupa suara itu. Suara seorang ibu yang terus menangis karena kehilangan dan belum bisa melepaskan